Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Maharani Cynthia, 2. Elsa Septiani, 3. Diska Rahma Putri Andriani, 4. Hana Sari, 5. Selvi Aprilia. Kelompok 1 mendapatkan tugas perkembangan peserta didik yang bertema perkembangan fisik dan motorik. Yang pertama adalah pengertian perkembangan fisik. Yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Perubahan pada tubuh atau fisik ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Yang kedua ada menurut para ahli. Menurut Mons DKK menyatakan perkembangan merupakan suatu proses menuju kesempurnaan yang tidak bisa terulang kembali. Setelah itu menurut Seifert Hafnung, mereka mengartikan perkembangan sebagai perasaan yang tumbuh pada seseorang yang mengakibatkan perubahan jangka panjang pola pikir, hubungan sosial, dan skill motorik. Yang ketiga, menurut Desmita, mengartikan bahwa perkembangan mencakup perubahan fisik dan di dalamnya perubahan terjadi secara terus-menerus dari fungsi jasmaniah dan rohaniah menuju tahap yang lebih matang. Yang ketiga, perkembangan fisik menurut para ahli ya. Menurut Seifert dan Howard, 1. Perubahan dalam tubuh, 2. Perubahan dalam cara individu menggunakan tubuhnya, 3. Perubahan dalam kemampuan fisik. Yang keempat, faktor yang memengaruhi fisik dan motorik. Yang pertama ada perkembangan usia, 2. Tercapainya kematangan organ-organ fisiologis, 3. Kontrol kepala, 4. Kontrol tangan, 5. Kontrol kaki, 6. Lokomosi. Yang kelima ada menurut Nuss yang dikutip dari Sarlito Wirawan, urutan perubahan fisik, perubahan pada perempuan. Yang pertama pertumbuhan tulang, 2. Pertumbuhan payudara, 3. Tumbuhnya bulu halus di tangan dan kaki, 4. Tumbuh bulu di sekitar kemaluan, 5. Mengalami menstruasi, 6. Tumbuh bulu ketiak, 7. Pertumbuhan ketinggian. Perubahan pada laki-laki, pertumbuhan tulang, 2. Testis membesar, 3. Tumbuh bulu di kemaluan, 4. Perubahan suara, 5. Ejakulasi, 6. Pertumbuhan tinggi badan, 7. Tumbuh rambut di sekitar wajah, 8. Tumbuh bulu ketiak, 9. Tumbuh bulu di dada dan kaki. Yang keenam ada pengertian motorik. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otak anak, sehingga setiap gerakan sesederhana adalah merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Yang ketujuh ada perkembangan motorik terdiri atas 2 jenis. Yang pertama ada motorik kasar. Gerak motorik kasar bersifat gerak utuh. Contohnya adalah kemampuan motorik kasar adalah menendang, duduk, berdiri, berjalan, berlari, dan naik turun naik tangga. Yang kedua ada motorik halus, lebih bersifat keterampilan detail. Contoh menyikat gigi, menulis, membuka pintu. Yang kedelapan ada 3 prinsip yang mengatur perkembangan motorik. Yang pertama ada
kopalosaudal atau perkembangan tulang dan otot yang dimulai dari kepala sampai jari kaki. Yang kedua ada proximodistal atau perkembangan tulang dan otot yang dimulai dengan meningkatnya pengendalian otot yang paling dekat dengan bagian tangan tubuh secara bertahap bergerak ke bagian luar menuju ke bagian yang dalam, dari titik tengah menuju ke bagian kaki dan tangan. Yang ketiga ada perbaikan atau refinement, yaitu perkembangan otot dari yang umum menuju yang spesifik baik dalam kegiatan motorik kasar maupun motorik halus. Yang kesembilan ada karakteristik perkembangan fisik. Dari usia 6 tahun sudah berkembang koordinasi mata dan tangan yang dibutuhkan untuk melempar, menangkap, menyepak, dan membidik. Usia 7 tahun, tangan anak semakin kuat dan anak akan semakin menyukai menggunakan pensil daripada krayon untuk melukis. Untuk usia 8 sampai 10 tahun, anak dapat menggunakan tangan secara bebas, mudah, dan tepat, sehingga anak dapat menulis dengan baik. Ukuran tubuh menjadi sama rata. Usia 12 tahun, anak mulai memiliki keterampilan, yaitu manipulatif yang biasanya menyerupai kemampuan orang dewasa. Yang terakhir ada implikasi seorang guru. 1. Membimbing remaja dalam tugas perkembangannya, seperti mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita, memilih dan mempersiapkan karir. 2. Membuat model pembelajaran. 3. Memberi pengetahuan tentang penyimbangan sosial. Baik, itu adalah isi dari perkembangan fisik dan motorik. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.